Bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah, baik. Baik semua ya. Hari ini kita akan belajar mengenai wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dengan mode pembelajaran Take and Give. Mode pembelajaran Take and Give ini nanti kelas akan dibagi menjadi beberapa kelompok, kemudian mendapatkan submateri yang nanti sudah dijelaskan untuk didiskusikan. Kemudian ada lembar pekerjaan yang harus dikerjakan ya. Ya Bu. Sekarang kita masuk ke materinya terlebih dahulu. Jadi ini satu, peserta didik memahami makna negara dan unsur-unsur negara. Kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Dan peserta didik mampu memberi contoh upaya menjaga keutuhan wilayah. Selanjutnya yaitu makna negara. Ada yang tahu apa itu arti negara? Belum. Negara adalah organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi sebagai penyelenggara pemerintahan yang sah. Selanjutnya, di ruang lingkup wilayah negara kesatuan Indonesia dibagi menjadi tiga, yaitu ada wilayah daratan, udara, dan perairan. Yang pertama ada wilayah daratan, merupakan tempat bermukim dan penyelenggarakan pemerintahan yang dapat diukur dengan menetapkan batas alam, garis lintang, garis bujur, dan batas buatan. Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan yang tersusun dari pulau-pulau besar dan kecil. Ada yang tahu pulau-pulau besar di Indonesia? Selanjutnya ada wilayah udara. Wilayah udara adalah ruang udara yang berada di atas permukiman wilayah daratan dan lautan suatu negara. Luas wilayah udara umumnya diukur secara tegak lurus ke atas sampai dengan tidak terbatas. Ruang udara diukur mulai dari permukaan daratan dan perairan Indonesia sampai dengan ketinggian 110 km. Di wilayah antariksa Indonesia mencakup 33.761 km di atas wilayah daratan dan perairan Indonesia. Selanjutnya ada wilayah perairan. Wilayah perairan dibagi menjadi tiga. Ada laut teritorial, diukur ketika air laut surut. Yang terakhir ada upaya menjaga keutuhan wilayah. Ada sikap yang harus dihindari dalam menjaga keutuhan wilayah NKRI, dan ada sikap yang harus dikembangkan dalam menjaga keutuhan NKRI. Sikap yang harus dihindari diantaranya ada individualisme, sukuisme, etnosentrisme, fanatisme, dan ekstremisme. Sikap yang harus dikembangkan diantaranya ada cinta tanah air, rela berkorban, toleransi, dan kerjasama. Sampai sini ada yang ditanyakan? Belum. Kita masuk ke mode pembelajaran ya. Iya, Bu. Mode pembelajaran ini kita menggunakan mode pembelajaran Take and Give. Dibagi menjadi 4 kelompok ya. Baik ya.
Setiap kelompok mendapatkan satu materi dari materi yang sudah dijelaskan tadi. Yang sudah diterima dipelajari dulu ya. Nanti setiap anggota anggota kelompok untuk saling berbagi informasi yang sudah dipelajari. Iya Bu. Untuk mempelajarinya diberi waktu 5 menit cukup ya. Materinya. Sekarang tukar anggota kelompok ya. Jadi kelompok 1 ada yang di kelompok 2, kelompok 2 ada yang di kelompok 3, kelompok 3 ada yang di kelompok 4. Kita untuk saling bertukar informasi dari materi yang sudah dipelajari. Dalam soal Yang maju hari ini siapa aja? Sally 3. Yang belum siapa? Sally aja. Iya. Setiap kelompok membaca satu soal dan jawabannya. Kelompok 1 silakan. NKRI memiliki wilayah yang luas dan kompleks. Wilayah tersebut mencakup daratan, perairan, dan ruang udara. Jadi jawaban ini menjadi A. Timur, Barat, Utara, dan Selatan. Ya. Kenal dengan istilah zona ekonomi eksklusif. Ya, betul. Selanjutnya, Sebagai makhluk sosial tentu kita harus menjunjung tinggi rasa saling menghargai antar sesama. Namun terdapat suatu ajaran yang mengenalkan dan menganggap bahwa keyakinan diri dan keluarga merupakan keyakinan paling baik dibanding keyakinan orang lain. Hal ini dikenal dengan istilah defanatisme. ya betul. Yang terakhir, nomor 5 berada kelompok 1 ya. Menjaga nama baik sekolah merupakan salah satu kewajiban dan bukti rasa cinta siswa dari sekolah. Dengan menjaga nama baik sekolah, tentu kalian telah berusaha menjaga keutuhan lingkungan sekolah dari permasalahan. Hal ini merupakan gambaran bentuk sikap menjaga keutuhan wilayah, yaitu tingkatan wilayah. Ya, betul. Untuk semua soalnya sudah dijawab. Kelompok 1 betul berapa? Betul semua. Kelompok 2 Betul semua. kelompok 3 Betul semua. kelompok 4 Betul semua. sampai sini masih ada yang ditanyakan? Cukup. Saya akhiri untuk pertemuan pagi ini ya. Iya. Dan yang kita pelajari dapat bermanfaat di kemudian hari. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.